Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Ini saya maaf. Oh. Ada kurang apa? Ya. Ini maaf. Udah. Wa ala alihi wa ashabihi nabiil ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi tamim bil khair, Rabbi tamim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali ta'lim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, pada mukminin mukminat, muslimin muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, pada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita buka halaman 140 sebelah kanan. Tujuh baris dari atas. Qala Syekhul Islam fi Syarhil Bahjati. Seratus 140 bagian kanan. Sudah ketemu? Tujuh baris dari bawah. Qala Syekhul Islam fi Syarhil Bahjah fi zaujatihi, itu 140 sebelah kanan. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Syekhul Islam fi Syarhil Bahjati fi zaujatihi sallallahu alaihi wasallam. Afdaluhum Khadijah wa Aisyatu wa fi afdalihima khilaf. Sahhah Ibnul Imad tafdila Khadijata lima sahha annahu alaihi salatu wasalam qala li Aisyah kina qalat lahu qad razaqaka Allahu khairan min Khadijah. Maksudnya masih pembahasan tentang istri Nabi yang namanya Khadijah. Qala Syekhul Islam fi Syarhil Bahjah. Syekhul Islam dalam kitab Syarah Al-Bahjah tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, tentang istri-istri Nabi beliau berkata, istri Nabi yang paling utama Khadijah dan Aisyah, bukan Asyah, Aisyah. Dan dalam keutamaan mereka berdua terdapat perbedaan pendapat. Jadi kata Syekhul Islam di dalam kitab Syarhil Bahjah tentang istri Nabi yang paling utama ialah Khadijah dan Aisyah. Aisyah dan Khadijah. Khadijah dan Aisyah. Wa fi afdalihima khilafun, dan dua orang antara Khadijah dan Aisyah itu tentang keutamaannya ulama khilaf, berbeda pendapat.
apa Khadijah, apa Aisyah, itu khilaf. Sahha Ibnul Imadi tafdila Khadijata lima sahha annahu anis salatu wasalam qala li Aisyah hina qalat lahu qad razaqakallahu khairan min Khadijah. Maksudnya Syekh Ibnul Imad telah mensahihkan yang membenarkan keutamaan Khadijah karena hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Aisyah ketika Aisyah berkata kepada Nabi, sungguh Allah telah memberi engkau rezeki yang lebih baik dari Khadijah. Ini ada keterangan begitu. Ini yang menerangkan adalah Syekh Ibnul Imad tuh Khadijah. Jadi antara Khadijah dan Aisyah siapa yang paling utama itu perselisihkan antara para ulama. Khilaf itu perselisihan. Pendapatnya enggak satu. Ada yang mengatakan yang utama paling afdal adalah Khadijah, ada yang mengatakan Aisyah. Qala la wallahi ma razaqani Allahu khairan minha amanat bi hina kadzabanin nas wa a'tatni ma laha hina haramanin nas wa ruziktu minha alwalada wa khurimtuhu min ghairiha. Ini ada keterangan dari Nabi bersabda, tidak, demi Allah tidak memberikan rezeki kepadaku yang lebih baik dari Khadijah. Jadi Nabi pernah berkata, Allah tidak memberikan rezeki kepada aku yang lebih baik daripada Khadijah. Berarti Khadijah itu yang rezeki untuk Nabi yang paling baik. Dianggap istri itu dianggap rezeki, iya rezeki. Istri dianggap rezeki, suami bagi istri dianggap rezeki juga, rezeki. Jadi Nabi pernah berkata begitu. Dia percaya kepadaku tuh. Amanat bi hina kadzabanin nas. Dia percaya kepadaku di saat orang-orang menganggapku berbohong. Orang banyak menganggap bahwa Muhammad adalah pembohong. Tapi justru Khadijah itu beriman. Saya tidak mengatakan bahwa Nabi itu pembohong, tidak. Justru saya beriman. Nah itu. Aku diberikan hartanya di saat orang-orang menahannya untukku. Itu kata Nabi. Ketika orang banyak menahan hartanya jangan diberikan kepada Muhammad, tapi justru Khadijah itu memberikannya. Enggak takut Khadijah memberikan harta pada Nabi? Tidak. Sebab Khadijah itu memang orang terkaya di Makkah pada waktu itu. Malah ada keterangan 2/3 kota Mekah, 2/3 kota Mekah itu dimiliki oleh Khadijah. 2/3 coba. Berarti untuk orang lain cuma 1/3. Oh, kaya banget ya. Kaya banget. Jadi kata Nabi, dia memberikan makanan aku ketika aku ditutup oleh orang lain. Tidak boleh makan, jangan dikasih rezeki gitu. Tapi Khadijah justru memberikan makanan. Wa ruziktul walada wa khurimtuhu min ghairiha. Aku dikaruniai anak-anak darinya. Tuh. Nabi punya anak lewat Khadijah. Dan aku terhalang memperoleh anak dari selain Khadijah. Tuh. Jadi Khadijah memang orangnya utama. Saking utamanya ya disebut begitu Nabi. Aku dikasih rizki berupa anak lewat Khadijah. Sedangkan saya, kata Nabi, nikah lagi dengan orang lain selain Khadijah, enggak punya anak. Jadi yang punya anak adalah Khadijah.
Khadijah tuh punya anak. Yang lain tidak. Aisyah tidak. Padahal Aisyah itu dinikah masih iya kecil banget lah. Ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Taruhlah misalnya 12 tahun. Biasanya orang tuh ntar dulu. Khadijah ya. Ini Khadijah ya. Khadijah nikah dengan Nabi umurnya berapa? 25 ya. Ya 25. Nabi 25 maksud saya. Sedangkan Khadijah 40. Punya anak. Tapi Nabi nikah dengan lainnya enggak punya anak. Nabi istrinya kan 11. Ketika Nabi masih ada, 2 meninggal. Tinggal 9. Nah 9 itu sampai Nabi meninggal masih ada. Begitu. Tapi nikah dengan Aisyah, Nabi itu tidak punya anak. Gak punya anak kan Aisyah? Gak punya anak. Dia anaknya Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar. Tempoh hari sudah dipelajari itu. Jadi kata Nabi, aku punya anak lewat Khadijah. Dengan orang lain enggak punya anak. Wasu'ilal imamu Abu Bakrin ibnul imamil mujtahid Daud Khadijatu afdalu am Aisyah. Imam Abu Bakar bin Imam Mujtahid Daud ditanya, apakah Khadijah lebih utama ataukah Aisyah? Mana di antara Aisyah dan Khadijah yang lebih utama? Tuh, Syekh Abu Bakar ditanya begitu. Akhirnya dia menjawab, faqala Aisyatu aqra'ahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam assalama an Jibril min qibali nafsihi. Wa Khadijatu aqra'aha Jibrilus salam min rabbiha ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fahiya afdaluhunna. Lalu beliau berkata, Syekh Abu Bakar berkata, Aisyah, Nabi SAW menyampaikan kepada Aisyah salam dari malaikat Jibril tentang dirinya sendiri. Sedangkan Khadijah, Jibril menyampaikan kepada Khadijah salam dari Tuhannya melalui lisan Muhammad SAW. Maka Khadijah istri Nabi yang lebih utama. Begitu. Jadi pernah si Aisyah menerima salam dari Jibril dari arah Nabi. Jibril yang memberikan salam. Itu Aisyah. Tapi Khadijah menerima salam dari Jibril dari siapa? Min rabbiha, dari Tuhannya. Dari Tuhannya itu. Berarti Khadijah itu lebih utama dari Aisyah. Khadijah. Ya hartanya kan tadi berapa? 2/3 ya. 2/3 Mekah miliknya tuh. Nah itu harta yang semacam itu banyaknya habis digunakan untuk dakwah. Sehingga ada keterangan ketika Khadijah mau meninggal tuh punya pakaian yang dipakai ala kadarnya. Ada tambalan, tahu tambalan enggak ya? Iya ada tambelan tuh sampai banyak tambelannya itu. Anaknya Fatimah suruh lihat. Fatimah lihat baju ibu begini. Bagaimana Bu? Ya saya senangnya begini. Jadi harta habis untuk kepentingan agama enggak masalah. Saya mau menghadap kepada Allah, enggak bawa apa-apa, lebih ringan nanti di sana. Urusannya kan lebih ringan. Kalau hartanya banyak urusannya lebih berat lagi. Maka ada keterangan nabi-nabi atau para nabi yang masuk ke dalam surga terakhir adalah Nabi Sulaiman. Selisihnya dengan para nabi yang lain setengah hari. Hari sana atau hari akhir, hari dunia, hari sana. Terus Nabi Sulaiman begitu masuk, taruhlah misalnya ya, nabi-nabi yang lain jam 6 pagi udah pada masuk ke surga semuanya, jam 12 baru Nabi Sulaiman baru datang ke surga.
Temu Nabi Muhammad ditanya, ente terlambat masuk surga? Iya, kenapa? Dulu waktu di dunia harta saya banyak sekali. Saking banyaknya sekarang dihisab tuh, dihitung. Banyak sekali. Maka waktu penghitungan itu lama sekali. Ente sudah pada masuk surga jam 6 pagi, saya jam 12 baru masuk surga tuh. Selisihnya begitu tuh. Itu saking banyaknya hartanya Nabi Sulaiman, maka penghitungannya betul. Penghitungannya itu lama begitu. Iya, lama. Maka Nabi juga pernah berdoa ya Allah matikanlah saya dalam keadaan miskin, biar tidak ada urusan tentang harta nanti di sana begitu. Jadi di sini ditanya faman afdalu Khadijah tu am Fatimah. Tuh, si Abu Bakar ditanya, siapa yang lebih utama, Khadijah atau Fatimah? Sekarang Fatimah itu. Fatimah kan anaknya kan? Anaknya. Fatimah itu anaknya. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Fatimatu bid'atun minni fala usawi bi bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Lalu Imam Abu Bakar berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Fatimah adalah belahan jiwaku, bid'atu nafsi, bid'ah tulisannya pakai dot, bid'atu nafsi. Fatimah adalah belahan jiwaku, maka aku tidak samakannya. Maka aku tidak samakan belahan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang pun. Tuh. Jadi Nabi pernah berkata, Fatimah adalah belahan jiwaku. Kata Abu Bakar, maka aku tidak samakan belahan jiwa Rasulullah dengan seorang pun. Berarti Fatimah juga luar biasa utamanya. Luar biasa. Pembelaannya terhadap bapaknya luar biasa juga. Luar biasa. Maka pernah terjadi begini. Ketika Rasulullah hampir meninggal nih, para sahabat dikumpulkan di masjid. Rasulullah naik di mimbar. Udah pada kumpul semua, Rasulullah naik di mimbar. Rasulullah berkata, hai para sahabat, saksikanlah apakah saya sudah menyampaikan perintah Allah kepada kamu? Jawab dengan baik. Sudah, jawabnya sudah. Sudah semua. Enggak ada yang ketinggalan? Tidak ada yang ketinggalan. Alhamdulillah. Sahabat ditanya lagi, dengar baik-baik, apakah ada orang yang aku berhutang kepadanya di antara kalian? Apakah aku punya hutang kepada Anda? Ada enggak? Gitu. Jawab, tidak ada. Nabi enggak pernah hutang. Enggak pernah hutang. Benar, kalau ada punya hutang, saya mau bayar. Enggak ada. Nabi lagi dalam keadaan sakit. Terus ada sahabat namanya Ukasah. Ukasah itu udah masuk Islam, tadinya kafir. Ketika masih kafir itu Ukasah pernah perang melawan tentara Islam. Tentara kafir kalah, akhirnya si Ukasah masuk Islam. Di situ Rasulullah sudah tanya, apakah aku punya hutang pada kalian? Tidak. Setelah jawab tidak, Ukasah bangun. Rasul, oh iya ada apa? Saya mau ngomong. Iya silakan. Rasul masih ada tanggungan dengan saya. Tanggungan apa? Begini. Ketika dalam satu pertempuran, peperangan, dulu saya masih kafir. Semeti Rasul itu semeti enggak? Semeti itu apa? Pecut. Pecut Rasul, pecut Nabi pernah mukul
perut saya. Saya kelabakan, dipukul pakai pecut Rasul. Iya. Nah sekarang saya nuntut pada Rasul. Saya mau membalas. Saya mau balas gitu katanya. Oh jadi kamu mau balas mukul perut saya dengan cemeti? Iya. Baik, saya enggak ingkar. Akhirnya sahabat Ali, ya mantunya juga disuruh Ali ambil cemeti di rumah. Tanya pada istri kamu, Fatimah. Nanti kalau sudah dapat bawa ke sini. Baik, berangkat. Udah berangkat, udah dicari cemetinya ada. Balik lagi ke masjid. Ini Nabi cemetinya? Iya. Waktu ambil cemeti di rumah tuh Ali ditanya sama Fatimah. Untuk apa bang? Kalau bahasa Jakarta bang ya. Untuk apa bang? Cari cemeti, dibawa lagi mau ke masjid, ada apa? Begini, Ukasah itu ketika dalam satu peperangan dia masih kafir, perutnya pernah dipukul oleh Nabi pakai cemeti oleh Nabi. Terus bagaimana? Sekarang Ukasah itu nuntut mau mukul perut Nabi dengan cemeti. Si namanya Fatimah kelabakan. Jangan diizinin. Kalau mau pukul Nabi, pukul saya aja. Jangan dibiarkan tuh mukul Nabi. Saya saja yang dipukul. Itu pembelaan dari Fatimah begitu. Tapi Ali jalan terus. Fatimah nggak mau ngelabrak ke sana. Sudah itu diserahkan cemetinya pada Nabi. Ini cemeti Rasul. Alhamdulillah. Terus akhirnya cemeti itu dikasih pada siapa tadi namanya? Ukasah. Nih cemetinya. Pukullah badanku. Ketika memukul, Abu Bakar berkata, Ukasah, jangan teruskan kamu mukul Nabi. Kurang ajar banget kalau kamu mukul Nabi. Kalau mau mukul Nabi, sudahlah. Saya redho, saya punya badan biar dipukul. Ayo pukullah, pukul. Jawab Ukasah, tidak. Enggak ada sangkut pautnya saya dengan ente. Kalau ente yang mukul saya ketika peperangan, saya pukul ente sekarang. Tapi ente bukan yang mukul Nabi. Maka saya mau balas pada Nabi. Abu Bakar nangis. Datang lagi Umar bin Khattab. Ukasah, mau ngapain lo? Pukul Nabi. Jangan pukul Nabi, pukul saya aja. Saya mau buka baju biar dipukul. Enggak. Saya enggak ada urusan dengan Anda. Saya tetap harus mukul Nabi. Katanya begitu. Akhirnya mundur si Umar. Datang cucu kesayangan dua orang, Hasan dan Husain. Cucu Nabi lelaki kan, Hasan, Husain, terus Muhassin kan kemarin, Ini Hasan Husain datang. Menghalang-halangi Ukasah. Jangan dipukul kakek saya. Kalau mau pukul saya saja ini berdua. Enggak, saya mau mukul perut Nabi. Terus Nabi ngomong dengan Hasan Husain, udah nak atau cucu mundur. Biar kakek dipukul nggak apa-apa. Begitu. Silakan Ukasah. Orang udah sahabat itu geram sekali mendengar atau melihat ulah si Ukasah. Masya Allah, Nabi mau dipukul oleh Ukasah. Gimana ceritanya? Gitu. Sudah minta ditebus oleh Umar bin Khattab, sulah pukulan saya, enggak mau. Abu Bakar begitu juga enggak mau. Akhirnya bagaimana? Silakan Ukasah, laksanakan mukul badan saya. Nabi berdiri, padahal lagi sakit. Berdiri. Udah berdiri, silakan Ukasah, pukul saya sekuat tenaga kamu. Wah, orang geram sekali orang-orang. Kurang ajar banget si Ukasah. Sudah itu Ukasah ngomong, Nabi, dulu Nabi mukul perut saya dalam keadaan telanjang. Enggak pakai jubah, enggak pakai baju, enggak pakai kaos. Telanjang. Saya ingat cemeti Anda kena ke kulit saya. Sekarang juga begitu. Nabi harus telanjang. Kalau sudah telanjang baru saya pukul nanti. Tuh, kurang ajar banget kan? Baik kalau begitu saya buka. Para sahabat geram. Tapi Nabi itu ngomong, biarin, nggak usah diurusin si Ukasah.
mau mukul saya biarin nggak apa-apa. Buka baju Nabi. Setelah dibuka, silakan Ukasa mau pukul lewat mana? Lewat depan, belakang atau mana? Ukasa maju tampil, bawa cemetiknya, menghadap pada Nabi. Disangkanya memukul beneran, tapi dia akhirnya punya politik yang hebat. Ininya dibuang cemetinya. Begitu cemetinya dibuang, dipeluk perut Rasulullah sambil diciumi nggak habis-habis. Ini bagaimana Ukasa? Bagaimana? Udah lepas, katanya memukul saya. Para sahabat juga bingung, Ukasa kok bisa begitu? Ada apa? Gitu. Perut Nabi cium-cium terus begitu. Kata Nabi, sudah lepas Ukasa. Kalau mau mukul saya, pukullah. Gitu. Akhirnya Ukasa ngelepas. Begitu lepas, saya nggak jadi mukul Nabi. Loh kenapa? Ini politik saya. Nabi pernah berkata, siapa saja yang kulitnya pernah nempel dengan kulit saya, enggak harus tangan dengan tangan, pokoknya kulit orang ketemu dengan kulit Nabi. Orang itu bebas dari neraka, pasti masuk surga. Nabi pernah berkata begitu. Jadi Ukasa ngomong, Nabi kan pernah berkata, siapa yang kulitnya pernah menyentuh dengan kulit Nabi, orang itu bebas dari api neraka. Saya ingin sekali bebas dari api neraka, maka perut Nabi saya sikap. Tahu sikap enggak? Iya, dipeluk. Saya ciumin terus. Tujuan saya biar saya masuk ke surga. Ini saya mengamalkan ucapan Rasul. Oh begitu, itu. Orang akhirnya pada terheran-heran, subhanallah Ukasa pintar banget politiknya. Akhirnya saat itu Rasulullah berkata, sahabat, dengar baik-baik, siapa yang ingin melihat penghuni sorga, siapa yang ingin melihat ahli sorga, inilah Ukasa ahli sorga. Masya Allah. Begitu. Lah ketika si Ali mengambil cemeti, Fatimah kan begitu. Jangan pukul ayah saya, pukullah saya. Tuh. Jadi pembelaan dari Fatimah begitu. Tapi tidak boleh. Biar saya dipukul sendiri nggak apa-apa, begitu tuh. Nah, ini Fatimah. Kita teruskan. Qala Suhaili wa hadza atqanu ahsanu intaha. Berkata Syekh As-Suhaili, ini yang lebih meyakinkan dan lebih baik. Selesai Syekhul Islam. Jadi begitu. Inna Rasulullah qala Fatimatu bid'atun minni fala usawi bibid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kata Nabi, Fatimah adalah belahan jiwaku. Maka aku tidak samakan belahan jiwa Rasulullah dengan seorang pun. Berarti Fatimah luar biasa utamanya. Itu Fatimah. Wa kana sayyiduna Malik bin Sinanin yaqulu la ufdilu ala bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan wa huwa alladhi yajibu i'tiqaduhu wa nulqallahu alaihi insyaallah taala. Maksudnya adalah Sayyidina Malik bin Sinan berkata, aku tidak melebih utamakan belahan jiwa Rasulullah dengan seorang pun. Dan hal ini yang wajib meyakininya, dan semoga Allah berkenan kepada kita atasnya, insya Allah begitu tuh. Itu kata Imam Malik begitu. Aku tidak melebih utamakan belahan jiwa Rasulullah dengan seorang pun tuh. Dan hal ini yang wajib meyakininya, dan semoga Allah berkenan kepada kita atasnya. Gitu. Jadi i'tiqadnya begitu ya. Ini ada kisah lagi yang sangat-sangat menarik kalau kita lihat nih. Terusnya itu waruya dan diriwayatkan. Anna Aisyata qalat. Diriwayatkan bahwa Aisyah berkata kepada Fatimah, li Fatimata,
ya Fatimah. Jadi Aisyah berkata pada Fatimah, wahai Fatimah, ya Fatimah, ana khairun min ummiki. Saya atau aku lebih baik dari ibumu. Kata Aisyah begitu. Aku lebih baik daripada ibumu. Ana khairun min ummiki itu. Kenapa? Bahwa Aisyah ya, bahwa Aisyah ngaku lebih baik daripada ibunya Fatimah. Siapa ibunya Fatimah? Khadijah. Ya. Ini alasannya begini, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja ummaki wa ya thayyibun wa tazawwajani wa ana bikrun. Kata Aisyah ini, aku lebih baik dari ibumu karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawini ibumu sementara ibumu sudah janda. Sedangkan beliau mengawiniku sementara aku seorang perawan. Itu. Jadi Aisyah pernah ngomong dengan Fatimah, Fatimah, saya lebih utama dari ibu kamu. Iya, itu ibu tiri ngomong dengan Fatimah begitu. Saya lebih baik daripada ibu kamu. Dia ngomong tuh ada alasannya. Begini, sebab saya lebih utama dari ibu kamu. Ketika Nabi ngawini ibu kamu jande. Apa jande? Jande mude. Jande. Tapi Nabi mengawini saya masih perawan. Tuh. Itu Aisyah ngomong begitu. Iya, merasa lebih utama daripada Khadijah. Sebab Nabi kawin dengan Khadijah perawan, Khadijah janda. Sedangkan Nabi kawin dengan Aisyah perawan. Itu wa tazawwajani wa ana bikrun. Nabi ngawini aku dalam keadaan masih perawan. Kita buka halaman 142. Fahasala li Fatimata syai'un fa'atat ilan nabiyyi wa ahbarathu bima qalat Aisyah. Maka hasil atau terjadi pada Fatimah suatu perasaan, lalu dia mendatangi Nabi dan mengabarkan kepada beliau apa yang diucapkan oleh Aisyah. Tuh. Iya. Jadi Fatimah ngomong mendekati pada bapaknya, terus apa yang diomongkan oleh Aisyah diomongkan oleh Fatimah pada Nabi. Aisyah ngomong begini gitu. Bagaimana? Ini. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quli laha sadaqti. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja ummi wa hiya sayyibun. Wa tazawwajaki wa anti bikrun. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tazawwaja ummi huwa bikrun wa hina tazawwajaki huwa thayyibun fa bikaratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun min bikaratika. Nah, ini dijawab oleh Nabi. Iya. Setelah Fatimah lapor pada Nabi, begitu, akhirnya Nabi berkata, lalu Rasulullah bersabda tuh kepada Fatimah, katakanlah kepada Aisyah, engkau benar. Begitu. Engkau benar Aisyah. Kalau kamu mengatakan kamu lebih utama dari ibu saya, benar. Alasannya cuma di nikahnya gitu. Di nikahnya. Ya benar. Terus Rasulullah berkata, sesungguhnya Rasulullah mengawini ibuku. Siapa ibunya Fatimah? Khadijah. Sesungguhnya Rasulullah mengawini ibuku, dia seorang janda. Janda, memang janda kan? Sedangkan beliau mengawinimu sementara engkau seorang perawan. Benar. Akan tetapi Rasulullah saat mengawini ibuku, saat Rasulullah mengawini ibuku Khadijah, beliau seorang perjaka, masih jaka. Sementara ketika beliau mengawinimu,
Beliau sudah duda. Iya, sudah duda. Udah nikah berarti udah duda. Maka keperjakaan Rasulullah itu lebih baik dari keperawanan engkau. Itu dijawab oleh Rasulullah begitu. Kamu ucapkan pada Aisyah, ya. Ucapkan pada Aisyah. Benar gitu. Ketika saya nikah dengan ibu kamu Fatimah, tuh, ibu kamu udah janda benar, tapi saya masih jaka. Nah sekarang saya nikah dengan Aisyah masih perawan, tapi saya udah duda, udah pernah nikah, gitu kan? Udah pernah nikah, begitu. Nah perjaka saya itu lebih utama daripada perawan kamu, gitu. Diomongkan oleh Fatimah. Ya benar itu. Waktu Nabi, ayah saya kawin dengan ibu saya janda. Tapi bapak saya masih jejaka, gitu. Nah akhirnya ibu saya meninggal, bapak saya nikah dengan Anda Aisyah, Anda masih perawan kan? Iya. Nah walaupun masih perawan, tapi Nabi udah duda itu. Nah perjakanya Nabi itu lebih bagus daripada perawan kamu. Itu jawabannya. Akhirnya disampaikan oleh Fatimah begitu. Dikit lagi nih jawabannya. Faqalat Fatimah li Aisyah ya. Dzalika faqalat Aisyah uskuri ya Fatimah min ilmika hadzal jawab. Lalu Fatimah berkata kepada Aisyah, tuh yang diomongkan oleh Nabi diomongkan kepada Aisyah. Lalu Fatimah berkata kepada Aisyah seperti itu. Maka Aisyah berkata, bersyukurlah wahai Fatimah, engkau mengetahui jawaban ini. Itu supaya bersyukur begitu. Iya begitu. Sampai di sini dulu, waktunya habis. Insyaallah diteruskan akan datang. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar triyakal ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa ahlil adhar sayyidil ahyar adadana amillah iftari. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.